Saudaraku, kita kembali mengikuti monoteisme ini di episode 14 bagian B. Atau bagian 2 maksudnya. Nah, bagian yang pertama dulu kita membahas mengenai logos, kembali logos yang masuk dalam daging. Logos masuk dalam daging Yesus sehingga Yesus dipenuhi Allah. Karena logos itu sebenarnya yang satu berarti firman, hikmat, kecerdasan Allah. Juga logos menunjuk metonim Allah. Nah, rupanya pengalaman ini juga bisa dialami oleh orang percaya. Logos masuk dalam daging. Ya, terjemahan firman menjadi manusia itu tidak tepat. Yang benar, firman masuk dalam daging, egeneto sarkos. Ya. Nah, sama seperti pengalaman kita, pengalaman Yesus di mana logos masuk dalam daging Yesus. Dia mengalami kepenuhan Allah. Kita juga manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dan manusia kita juga bisa mengalami kepenuhan Allah. Seperti yang terdapat dalam Kolose 1 ayat 9. Jadi tidak ada kata penjelmaan secara mistik, yang ada itu penjelmaan secara proses. Di mana logos masuk dalam daging Yesus. Hasrat, gairah, prinsip-prinsip, sifat-sifat ilahi masuk dalam diri Yesus, sifat-sifat Allah, sehingga ia kepenuhan Allah. Nah, soal ini kita akan lanjutkan lagi ya. Nah, Trinitarian menjadikan 1 Timotius 3:16 sebagai dasar praeksistensi. Karena di situ ada kalimat dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, dan yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat. Padahal ayat ini tidak ada kata manusia, yang ada dia Allah masuk dalam daging Yesus maksudnya. Sehingga Yesus bisa mewakili Bapa. Maka dikatakan dalam Yohanes 14 ayat 9 itu, kau lihat aku, kau lihat Bapa. Atau kita perlu baca ulang ya. Yohanes 14 ayat 9, saya baca. Ini yang kalimat ini. Oh ya, dari kalimat ini. Ada orang-orang Trinitarian ini. Baik. Ada orang-orang Trinitarian yang memakai senjata 1 Timotius 3 ayat 16 sebagai landasan adanya praeksistensi Yesus. 1 Timotius 3 ayat 16 tertulis, dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Kalimat dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, inilah yang kemudian dijadikan dasar sebagai penjelmaan secara mistis oleh para Trinitarian. Ya. Kalimat dia menyatakan dirinya dalam rupa manusia dalam teks aslinya adalah Theos Evanerote Ensarki, yang dalam bahasa Indonesia bisa diterjemahkan Allah menyatakan diri dalam daging. Ya. Tidak ada kata manusia di ayat tersebut, tetapi yang ada adalah kata daging. Kalau kata daging menjadi manusia, makna orisinalnya bisa berubah dari makna aslinya, begitu ya Pak? Ya, karena kalau kata daging diganti manusia itu bisa berubah maknanya. Maknanya ya. Bisa terjadi kesalahpahaman terhadap ayat tersebut. Iya, oke. Kalau diterjemahkan menyatakan dirinya dalam rupa manusia, ini dapat menyesatkan pikiran, yaitu seolah-olah Allah atau logos atau firman secara otomatis berubah bentuk menjelma menjadi manusia. Atau ini penjelmaan secara mistis. Itulah sebabnya Yesus berkata bahwa barang siapa melihat dirinya, ini saya salah ini ya Pak ya. Saya kecepatan ini. Kalau kata daging menjadi manusia, maka orisinalnya bisa berubah. Iya, berubah. Terjadi kesalahpahaman terhadap ayat tersebut. Iya. Kalau diterjemahkan menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dapat menyesatkan pikiran. Iya. Yaitu seolah Allah atau logos atau firman secara otomatis, secara mistis otomatis berubah bentuk menjelma menjadi manusia. Iya. Itulah sebabnya Yesus berkata, oh ini mesti harus dirubah, ini salah ya. Jadi yang benar adalah bahwa
Jadi yang benar adalah bahwa Logos menjadi daging, Ya. lalu Logos menjadi daging, lalu menyatakan dalam rupa manusia, yaitu manusia Yesus. Ya, itu maksudnya. Ya. Coba bagaimana? Ya, saya baca sekali lagi Ya, kalimat tersebut, Pak, ya. gimana? Jadi yang benar adalah Jadi yang benar adalah bahwa Logos menjadi daging atau masuk ke dalam daging. bahwa Logos menjadi daging, menjadi atau masuk aja ya, Ya, masuk ke dalam daging ya, Pak. menjadi atau masuk Ya. dalam daging, terus Ke dalam daging, lalu menyatakan dalam rupa manusia, yaitu manusia Yesus. kemudian Kemudian, menyatakan, betul, ya, atau dinyatakan ya Pak ya. Logos ini dinyatakan dalam rupa manusia. ya, kemudian dinyatakan Dalam dalam rupa manusia, rupa manusia, yaitu manusia Yesus. rupa manusia, yaitu diri Diri Yesus. Yesus. Ya. Oke. Nah, itulah sebabnya Yesus berkata bahwa barang siapa melihat dirinya berarti melihat Bapa. Yohanes 14 ayat yang ke-9. Betul. Ya. Oke. Hal ini sinkron dengan Kolose pasal 1 ayat 15 bahwa Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Oke. Ya. Betul. Kalau firman atau logos ini masuk dalam daging Yesus dalam Yohanes 1 ayat 14, maka ada proses yaitu pikiran dan perasaan Allah masuk dalam diri Yesus sehingga ia dipenuhi oleh Allah. Yohanes 1 ayat yang ke-16 dan Kolose pasal 2 ayat yang ke-9. Demikian pula dalam kehidupan manusia, dalam kehidupan umat pilihan terjadi proses yaitu hasrat, gairah, nafsu dan cita-cita dan berbagai filosofi diubahkan melalui proses mendengar firman dan mengalami transformasi. Yang sama, Metamorfose ya Pak. enggak ya mesti, Iya. yang sama dengan logos atau firman masuk dalam daging. Oh ya, prosesnya sama Pak ya. Iya. Matius 4 ayat 4, manusia hidup bukan dari roti tapi setiap firman yang masuk. Jadi makan lagi. Firman itu dimakan. Iya. Sehingga orang percaya dapat dipenuhi oleh Allah seperti yang dialami oleh Yesus. Iya. Kolose 1:19. Iya. Jadi ini paralel ya. Firman masuk dalam diri Yesus. Ya. Begitu. Kolose 1 ayat 19 ya, Iya, Pak, oke. ya. Ya, jadi prosesnya sama seperti logos masuk ke dalam daging atau menjadi daging yaitu manusia Yesus, maka logos juga masuk ke dalam daging kita manusia. Ya, dipenuhi Allah juga. Dipenuhi oleh Allah juga. Seperti Yesus mengalami Yesus juga kepenuhan mengalami Allah, kita juga mengalami kepenuhan Allah. Ya. Jadi Yohanes 1 ayat 16 itu coba dibaca, itu banyak orang Kristen salah mengerti. Ya, baik Pak. Saya bacakan Yohanes pasal 1 ayat yang ke-16. Ya. Karena dari kepenuhannya, Kepenuhan Yesus. ya, Jadi ya, logos memenuhi Yesus sehingga dia mengalami kepenuhan Allah terus. ya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Iya, oleh karena dia dipenuhi oleh Allah, kita mendapat kasih karunia. Jadi di sini karena dari kepenuhannya ini maksudnya Yesus dipenuhi logos itu Pak ya. Iya. Karena dari Yesus dipenuhi logos, logos kemudian menjadi daging atau menjadi manusia yaitu Yesus. Kita beroleh kasih karunia begitu. sama ini. Karena dia sukses, Karena dia kita sukses. selamat. Ya, Oke. ya, baik. Terus kita lanjut, luar biasa. Ya. Melalui proses tersebut seseorang berubah dari manusia kedagingan atau manusia lama menjadi manusia baru atau manusia rohani. Dari manusia seperti pada umumnya menjadi manusia Allah atau man of God. Mengapa bisa demikian? Sebab dengan mendengar firman dan mengalami proses dalam kehidupan setiap hari dipenuhi logos atau firman, maka seseorang dipenuhi oleh Allah. Maka Ya. maka seseorang dipenuhi oleh Allah. Ya. Terus Dalam hal ini, seseorang dapat menjadi serupa dengan Yesus dalam hal seperti inilah Pak ya, dipenuhi oleh Allah ini. dalam hal ini, Ya. dalam proses ini ya, Dalam proses ini ya Pak ya. dalam proses ini, Ya. dalam proses ini, Ya, seseorang dapat menjadi serupa dengan Yesus. dalam proses yang juga dialami oleh Yesus, gitu. Ya. Dalam proses yang juga Ya. dialami oleh Yesus, Ya.
maka seseorang dapat menjadi Maka begitu, ya. seseorang dapat menjadi serupa dengan Yesus. Iya. Dari penjelasan ini sebenarnya ini Pak ya, baru terlihat bahwa menjadi serupa dengan Yesus itu tidak segampang seperti yang dipikirkan oleh banyak Iya. orang. Ya. Dan Ada sekaligus di prosesnya. sini kita dapat pembuktian bahwa Yesus bukan logos itu sendiri, tapi dipenuhi logos. Dipenuhi logos. Kita pun juga dipenuhi logos, juga bisa sama dipenuhi Allah. Kalau kita dipenuhi logos, dipenuhi Allah, bukan berarti kita logos sendiri. Ya. Oke, terus Prinsip hidup dari Tuhan Yesus adalah prinsip hidup Yesus, ya, prinsip gitu hidup ya. Yesus ya, adalah makananku melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Yohanes 4 ayat 34. Yohanes itu. 4 ayat 34. Ya, terus Sehingga bersaksi seperti Paulus bersaksi. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. ya kan hidup Galatia dalam 2 ayat daging, hidup dalam iman Ya. atau dalam ketaatan, dalam penurutan seperti yang Yesus lakukan. Ya. Oke. Kata daging atau sarx dalam bahasa Yunaninya, dalam ayat ini kata yang sama yang digunakan juga dalam Yohanes pasal Ya. 1 ayat 14 dan 1 Timotius 3 ayat 16. Ya, jadi betapa jauh berbeda pengertian antara ya, firman atau logos menjadi manusia dengan firman atau logos masuk dalam daging. Firman atau logos menjadi daging bukan hanya dialami oleh Yesus, tapi juga orang percaya. Ini penting. Hal ini sama dengan pengalaman dipenuhi oleh Allah, bukan hanya dialami oleh, Ya. bukan hanya dialami oleh Yesus, tapi juga oleh orang percaya. Yesus menjadi aitios, pokok keselamatan bagi orang percaya. Sebab dia menjadi yang sulung bagi semua saudara-saudaranya. Ya. Hebat ya. Ya. Pengalaman Yesus dari pengalaman kita juga. Maka dia menjadi yang sulung. Itulah sebabnya hanya orang-orang yang menerima logos, artinya logos masuk dalam daging, Ya. diberi kuasa sebagai anak-anak Allah. Anak di sini menggunakan kata teknon, yang artinya keturunan, dan hal ini terkait dengan gen. Jelas ya? Ya. Waduh, luar biasa ya. Luar biasa. Logos masuk dalam daging, hanya orang yang menerima logos itu ya, Ya. yang diberi hak sebagai anak-anak Allah. Nah, kita sekarang masuk di tema berikut, pengantara. Ya. Yuk. Kalimat seorang pengantara bukan hanya mewakili satu orang saja, sedangkan Allah adalah satu. Nah, ini hebat sekali, ini monoteisme, ini bagus sekali, ini kokoh di sini. Terus, Maksud ayat ini adalah bahwa Yesus adalah pengantara mewakili semua manusia yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk berhadapan atau diperdamaikan dengan Allah Bapa Elohim Yahweh yang Esa. ya, Ya. Jadi Yesus adalah satu-satunya atau sendiri sebagai pengantara banyak orang kepada Allah Bapa yang Esa. Kalau Yesus menjadi pengantara, tentu pengantara tidak dapat berposisi sebagai setara atau sejajar dengan Allah yang untuknya diri Yesus menjadi pengantara. ya. Untuk tugas itu maksudnya ya. Terus, Yesus sebagai pengantara tidak bisa atau tidak boleh menjadi bagian dari salah satu pihak. Dalam hal ini kita menemukan keesaan Allah atau monoteisme Allah sekaligus hierarki antara Allah Bapa dan Yesus anaknya. ya. Sekali lagi kita berjumpa dengan kasus bahwa Yesus tidak bisa di pihak Allah atau di pihak manusia. Iya. Dia harus independen sebagai pengantara atau jalan perdamaian. Iya. Oke. Trinitarian tidak bisa dipertahankan lagi ketika tertumbuk pada ayat ini. Sebab kalau Allah benar-benar terdiri atau merupakan tiga pribadi, mestinya perantaranya juga tiga. Iya kan? Iya. Ini luar biasa loh. Iya. Jadi Yesus menjadi perantara banyak orang Iya. untuk Allah yang esa. Kalau Allah itu tiga, Allah Bapa, Anak, Allah Roh Kudus, tiga perantara. Juga tiga perantara.
Nah yang satu sudah keluar jadi perantara, bagaimana? Jadi kacau banget kan? Ya. Jadi Trinitarian tidak bisa dipertahankan lagi. Ya. Ketika tertumbuk pada ayat ini, di Galatia 3, 19 dan 20 ini. Ya. Coba ada komentar dari Pak Yehuda? Iya, sangat clear sih Pak. Yang di bagian pertama Bapak juga sudah sampaikan, kalau 3 lalu satunya dikeluarkan, apakah masih bisa dikatakan esa gitu? Esamin. Esamin. Oke. Terus Sudah sangat clear begitu Pak ya. Rasul Paulus menulis tegas dan jelas sekali bahwa karena adalah esa atau satu, Allah itu adalah esa atau satu, maka pengantarannya juga satu. Betapa absurdnya pandangan yang mengatakan bahwa Yesus juga diasumsikan oleh para Trinitarian sebagai salah satu dari pribadi dalam Allah Elohim Yahweh dan juga menjadi pengantara. Ini sangat keliru. Yang juga dan yang juga Ya. dan yang Dan yang juga juga. menjadi pengantara. Terus Ya. ini sangat keliru. Ini sangat keliru. Terkait dengan juru syafaat, karena Allah esa, maka juru syafaatnya juga satu atau esa. Kalau kemudian hari setelah kebangkitannya Yesus duduk di sebelah kanan Allah, menunjukkan bahwa dirinya adalah juru syafaat. Hal ini dengan sangat jelas dan tegas menunjukkan bahwa Yesus bukan salah satu dalam diri Allah. Iya, dia pengantara masalah. Masuk dalam diri Allah. Iya. Ini sudah salah banget. Iya. Ketika Yesus duduk di sebelah kanan Allah menjadi pengantara, jelas tidak bisa dipertahankan itu. Paham Trinitarian itu, Trinitas itu. Iya. Ya. Hal ini sangat jelas dan tegas menunjukkan bahwa Yesus bukan salah satu dalam diri Allah. Karena dia pengantara. Iya. Untuk ini perlu kita memperhatikan beberapa ayat di bawah ini. Iya. Nah, kita lihat sekarang beberapa ayat di bawah ini. Dalam 1 Timotius pasal 2 ayat yang kelima. Karena Allah itu esa dan esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Dalam ayat ini jelas sekali dikemukakan bahwa Allah itu esa, maka pengantaranya juga esa atau satu. Hal ini tanpa dapat dibantah menunjukkan Allah yaitu Elohim Yahweh satu dalam arti mutlak. Dan Yesus sebagai pengantara juga satu dalam arti mutlak. Waduh, mantap. Terus. Kalimat Allah itu esa dan esa pula dia yang menjadi pengantara dalam teks aslinya adalah heis gartheos heis kai mesites. Kata heis artinya satu, baik Allah maupun pengantaranya satu dalam arti mutlak. Kata heis yang artinya satu juga digunakan dalam 1 Korintus 8 ayat 6 bahwa ada satu Allah dan satu Tuhan. Iya. Ya. Heis. Heis, Pak. Heis Allah. Heis Tuhan. Ya, satu Tuhan. Allah itu Bapa, Heis Yesus Tuhan. Ya. Ya. Heis Allah, Heis pengantara. Allah Heis satu, pengantara satu. Ya. Terus. Kalimat dalam 1 Timotius 2 ayat 5 tertulis karena Allah itu esa dan esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, menutup kemungkinan adanya Allah yang trinitaris. Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Ya. Sebab kalau Allah menjadi satu pihak tanpa siapapun, selanjutnya Yesus sebagai pengantara antara Allah dan manusia, maka hanya ada satu Allah dan satu pengantara. Ya. Ya. Selanjutnya ada satu Allah dan satu juru syafaat di kekekalan. juru syafaat. Ya. Juru syafaat di Ya. kekekalan. Oke. Tidak ada pengantara dan juru syafaat lain kecuali Yesus. Iya. Ya. Oke, teruskan. Baik, ayat berikutnya yang perlu kita perhatikan yaitu dalam Galatia pasal 3 ayat yang ke-20. Di sana tertulis, seorang pengantara bukan hanya mewakili satu orang saja, sedangkan Allah adalah satu. Yesus bukan hanya mewakili satu, tetapi mewakili banyak orang, sedangkan Allah satu. Dia mau menunjukkan bahwa Yesus bukan Allah. Dari ayat ini. Iya, Pak. Yesus bukan Allah Elohim maksudnya. Oke. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan ayat ini? Maksudnya adalah bahwa Yesus sendiri atau satu manusia bisa mewakili banyak orang. Karena memang hanya Yesus yang dapat menjadi juru selamat. Adapun Allah hanya satu, sehingga Yesus sendiri atau satu dapat mewakili manusia di hadapan Allah yang esa. Ya. Kalau Allah lebih dari satu, maka ayat ini akan berbicara bahwa Allah ada lebih dari satu. Ya, bisa saja dibutuhkan lebih dari seorang pengantara. Ya. Ya.
Ayat ini jelas-jelas menunjukkan tidak adanya trinitaris dalam Allah yang esa. Tidak ada trinitaris dalam Allah yang esa. Luar biasa ya. Cukup jelas ya Pak ya? Jelas Pak. Oke. Ya. Selanjutnya Perlu dikemukakan bahwa dalam 1 Timotius 2 ayat 5 terdapat kalimat pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Yesus menjadi pengantara Allah atau theos, bentuknya adalah tunggal. Bentuknya noun, genitif, singular, maskulin. Ini pengantara Allah dan dalam manusia. bentuk tunggal dan dengan manusia antropon yang bentuknya jamak. Ya. Allah di sini esa, tidak termasuk Yesus di dalamnya. Sebab Yesus menjadi pengantara yang disebut sebagai manusia Kristus Yesus. Anthropos Kristus Yesus. Iya, Anthropos Kristus Yesus. Ya. Ini kalimat menohok banget ya. Iya Pak. Menohok ajaran trinitaris yang tidak alkitabiah sebenarnya. Iya. Menohok. Jadi theos tunggal, pengantaranya untuk seantropon banyak manusia. Ya kan? Iya. Antropon itu noun genitif plural maskulin. Iya. Dan Yesus adalah Anthropos Kristus Yesus, manusia Yesus Kristus. Iya. Ada. Terus kalimat Kalimat manusia Yesus Kristus menunjukkan dengan tegas bahwa Yesus harus menjadi manusia seutuhnya untuk dapat memikul dosa manusia dan dapat menjadi pengantara antara Allah dan manusia. ya. Ya. Ini kebalikan dari konsep Trinitarian, bahwa seorang juru selamat haruslah Allah. Ya, Pak. Orang Trinitarian itu ngotot dia, juru selamat harus Allah. Kalau bukan Allah tidak bisa menyelamatkan. Memang Allah berinisiatif. Dia dia menyatakan diri, akulah juru selamat, tidak ada yang lain. Dan Allah yang esa ini mengutus putranya yang harus manusia seutuhnya. Maka dikatakan Anthropos Kristus Yesus, manusia Kristus Yesus. Kalau Yesus bukan manusia seutuhnya, ini ayat menipu kita. Ayat ini menipu kita. Jadi 1 Timotius 2 ayat 5 menipu kita. Dia bukan manusia Yesus Kristus, dia manusia dan Allah Yesus Kristus. Itu Trinitarian ya. Manusia Yesus Kristus, bukan manusia setengah Allah atau Allah juga, enggak. Nah, ini mesti dipahami ya. Ya. Kalau kita bicara begini, aduh sedih ya. Selama puluhan tahun kita salah, kalau saya puluhan tahun. Iya. Pengantara itu harus manusia. Iya. Yaitu manusia Yesus Kristus. Oke, yuk. Ya. Terkait dengan hal di atas ini, dalam Ibrani 9 ayat 15 tertulis, karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Seorang pengantara harus dapat mati, dan Yesus mengenakan manusia seutuhnya sehingga dapat mati menggantikan manusia yang seharusnya mati. Ya, manusia seharusnya mati, Yesus yang menggantikan tempatnya. Ya. Terus, kalau Yesus adalah Allah yang sejajar dengan Elohim Yahweh, yang memiliki superlatif, maka ia tidak dapat mati. 1 Timotius 6 ayat 16. Maka ia tidak dapat menebus dosa manusia. jika Yesus ini ya, jika Yesus tidak dapat mati, ya, maka Yesus tidak dapat menebus dosa manusia. Ya. Harus ditegaskan, ini harus ditegaskan bahwa hanya Allah Elohim Yahweh yang tidak takluk kepada maut, artinya tidak dapat mati. Betapa kelirunya kalau Yesus dipahami sebagai Yahweh sendiri seperti pandangan Yohanes. Ya. Betapa kelirunya kalau Yesus dipahami sebagai Yahweh sendiri ya. Ya. Betul nggak? Betul, Pak. Terus ini berarti
seperti pandangan Yohanes, gitu loh. Iya. Tahu? Nah, oke, teruskan yuk. Dalam Ibrani pasal 7 ayat 25 tertulis, karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Ya, ini bagus nih. Teruskan. Ya. Yesus menjadi pengantara antara Allah dan manusia bukan saja ketika ada di bumi, tetapi juga di kekekalan, Yesus tetap menjadi pengantara. Iya. Jadi menjadi pengantara itu bukan hanya sementara di bumi, tapi juga di kekekalan Yesus menjadi pengantara. Iya. Kalau dia menjadi pengantara, maka ia tidak dapat menjadi bagian dari Ya. Allah yang esa. Tidak dapat menjadi bagian ya Iya. dari Dari Allah yang esa. dari Allah yang esa. Loh, dia pengantara kok bagian juga. Iya. Iya toh? Iya. Coba, salah sekali loh Trinitarian tuh. Iya. Kalau menjadi pengantara, kalau Yesus menjadi pengantara, maka ia tidak dapat menjadi bagian dari Allah yang esa. Allah yang esa itu. Pengantara juga jadi bagian kan ngaco. Iya. Nah, itulah Ya. itulah sebabnya Yesus juga sebagai imam besar yang melayani Allah Bapa dalam kekekalan. Iya. Imam besar itu pengantara kan? Iya. Mantap. Itulah sebabnya Yesus juga sebagai imam besar dalam kurung pengantara, Iya. ya. Pengantara antara umat dan Allah ya. Pengantara antara Allah dan umat kan, Iya. yang melayani Allah dalam kekekalan. Iya. Terus dalam Ibrani 8 ayat 6. Dalam Ibrani 8 ayat 6 tertulis, tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung. Pelayanan loh. Iya. Dia melayani loh. Iya. Di kekekalan terus. Karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Nah, terus Kalau Yesus menjadi imam menurut aturan Melkisedek di kekekalan, berarti ia melayani Allah Bapa. ayatnya. Ayatnya Ibrani pasal 2 ayat 7, pasal 3 ayat 1, pasal 4 ayat 14 sampai 15, pasal 5 ayat 1, ayat 5, ayat 10 dan lain-lain. Wah, banyak ya. Banyak sekali. Bahwa Yesus menjadi imam di kekekalan melayani Allah. Iya. Betul? Ya. Terus Bukan hanya di bumi ini saja. bukan hanya di bumi ini. Terus Dengan hal ini jelaslah bahwa Yesus tidak setara dengan Allah Bapa Elohim Yahweh. ada satu yang dahsyat begini. Ya, Pak. Tidak pernah manusia bisa mencapai Allah dan bersekutu dengan Allah tanpa Yesus. Iya. Di kekekalan. Iya. Wush, hebat banget. Sekarang ini pun ya, kalau kita menyebut ya Allah, ya Bapa, itu tidak pernah lepas dari Yesus yang selalu menjadi pengantara. Iya. Walaupun kita nggak menyebut di dalam nama Yesus misalnya ya, tapi tetap harus melalui Yesus. Tapi sebaiknya atau seharusnya ya kita berdoa harus juga dalam nama Yesus. Ya, dalam nama Yesus. Iya. Jadi begini, tidak pernah manusia bisa berhubungan dengan Allah tanpa kehadiran Yesus. Iya. Dia selalu menjadi pengantara. Iya. Jadi begitu dahsyatnya ya Iya. Tuhan kita Yesus Kristus ini. Pengantara ini tadi dengan juru syafaat, imam besar itu juga sebenarnya Paralel. paralel atau ya mengacu ke satu pribadi Yesus Kristus. Ya itu Yesus. Iya. Jadi fungsi imam besar, imam pengantara. Imam pengantara. Ya. Juru damai itu di awal mestinya. Oh, Bukan juru damai terus menerus, memang udah didamaikan sekali Ya. diperdamaikan ya sudah. Tapi kemudian Yesus menjadi juru syafaat. Juru syafaat. Luar biasa ya. Ini kita sudah menyelesaikan episode yang ke-14 ya. Ya. Masih banyak episode nih, masih panjang. Ya. Dan ada di setiap episode ada dua bagian ya. Saudara, sampai di sini monoteisme episode 14, sampai bertemu di episode yang akan datang ya, episode 15. Tuhan berkati.